Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita termasuk dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat ma'ani, ya, sifat yang ketiga, kategori ketiga dari sifat-sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sejak awal bahwa sifat 20 dimulai dari sifat wujud, ya, sampai sifat mutakallim, itu merupakan sifat yang wajib ada bagi Allah, ya. Berarti kita tidak, bukan dalam arti kita memaksa Allah harus ada sifat-sifat itu. Maksudnya adalah kita wajib tahu, ya, bahwa sifat-sifat itu harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wujud merupakan sifat zatiyah atau sifat nafsiyah, sifat yang ada pada zat Allah. Kemudian berikutnya sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyam bi nafsi wahdaniyah merupakan sifat salbiyah. Artinya sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita masuk sifat ma'ani, sifat yang abstrak ada pada zat Allah. Dan setelahnya terakhir ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah ini merupakan dua kategori sifat yang saling keterkaitan. Artinya kalau ada sifat ma'ani, otomatis ada sifat ma'nawiyah. Ketika kita menetapkan bahwa Allah itu sifatnya qudrah, Allah itu maha kuasa, ya, Allah berkuasa, maka otomatis kita pun akan dikenalkan dengan sifat Allah itu qadiran, maha berkuasa. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kita masuk ke sifat setelah sifat qudrah. Sifat apa setelah sifat qudrah? Sifat iradah. Baik, sebelum kita masuk sifat iradah, kita baca dulu sifat wujud, ya, sampai sifat mutakallim sama-sama. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudra, irada, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Mudah-mudahan hafal, ya, insyaallah. Baik, sifat iradah. Apa itu sifat iradah? Sifat iradah ini merupakan sifat kedua dari sifat ma'ani. Sifat ma'ani tadi sudah kami jelaskan adalah sifat yang abstrak yang ada pada Allah, ya, yaitu sifat kategori kedua, sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iradah ini dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah adalah sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala
tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi minal umuril mutaqabilah. Artinya adalah sifat iradah ini sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang bermakna bahwa Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkeinginan. Itu arti dari al-iradah. Bisa menyebutnya dengan istilah iradah atau iradat. Ada yang menyebutnya iradat ya. Iradat, ada yang nyebut iradah. Apa bedanya? Dua-duanya sama sebenarnya. Tapi kalau nak senianan-nian, bahasa Palembang, nak senianan-nian cara bacanya adalah iradah. Tak marbuto itu disukunkan menjadi ha, iradah. Tak marbuto yang tak yang bulat, tahu ya? Nah, kalau dia disukunkan alias dimatikan, maka cara bacanya menjadi huruf ha. Al-qari'atu, kalau sukunkan menjadi al-qari'ah, mal-qari'ah. Jadi tak itu menjadi ha. Begitu juga al-iradatu, ketika kita ingin baca senianan-nian tadi, maka cara bacanya adalah al-iradah, sifat al-iradah. Tapi ala kulli hal sebenarnya baca iradat pun tidak apa-apa ya. Kami tidak kemudian menyalahkan yang baca iradat, karena ada semacam kebiasaan baca kalimat yang ada tak di belakang, walau tak marbuto, dia dibacanya ta biar mengingat bahwa ada tak marbuto di ujung. Al-iradat, nggak apa-apa ya, iradat. Ada yang bacanya iradat, ada lagi iradat. Kalau lah iradat ini agak susah ngijakannya ya. Iya. Bagusnya iradah. Kalau iradah ini lah jadi Indonesia tulen itu, iradah, iradat atau iradah. Baik. Nah, sifat iradah adalah sifat ma'ani. Oke, setelah sifat qudrah. Qudrat, makanya qudrah itu ada juga nyebutnya qudrat. Iradat, ya kan? Ilmun hayat. Ya. Nah, sifat iradah ini sifat ma'ani. Maka sifat maknawiyahnya adalah sifat al-murid. Sifat apa, Bu? Al-murid. Ya. Berarti ketika kita menetapkan bahwa Allah berkehendak, maka otomatis ya Allah juga pasti muridan atau al-murid yang maha berkehendak. Asal kata dari murid itu sama. Dari kata al-iradah. Asal katanya nian kalau nak ngambil secara bahasa Arab, iradah ini asal katanya adalah arada, yuridu iradatan, yang artinya adalah ingin, berkehendak, mau. Kenapa dalam bahasa kita orang yang menginginkan ilmu itu disebut dengan murid? Kan bahasa kita ada murid. Murid belajar. Maksudnya apa? Murid ini berarti dia ingin dapat ilmu. Dia berkehendak mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka disebut dengan murid. Lah jadi bahasa gitu. Karena memang banyak bahasa Arab ini menyerap dari bahasa Indonesia ini udah banyak kita menyerap dari bahasa asing, terkhusus adalah bahasa Arab. Ya. Baik. Jadi iradah itu adalah sifat yang ada pada zat Allah, yang bermakna Allah itu berkehendak atau Allah maha berkehendak. Fallahu ta'ala wahdahu yukhassisu bi iradatihi al-makhluq bil wujudi badal al-adam wa bil aks. Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata atau Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, yang Maha berkehendak terhadap makhluknya, baik menciptakan makhluk itu ataupun tidak menciptakannya, itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wabil qasri badalat tul. Allah berkehendak menciptakan sesuatu itu bisa saja pendek, bisa saja panjang. Wabil wujudi fi makanin muayyan wa zamanin muayyan badala ghairihima. Atau menciptakan sesuatu itu di tempat tertentu, di waktu tertentu, semuanya atas dasar kehendak Allah atau iradatullah, kehendak Allah. Apa dalilnya? Dalil secara akal, secara logika, annahu sabata bil adillatil qad'iyyah anna Allah Ta'ala huwal khaliq li kulli syai'. Ketika sudah ditetapkan secara dalil yang kuat bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, wal khaliqu la budda yakuna mukhtaran lima yaf'aluhu, maka sang khalik atau Allah yang menciptakan segala sesuatu itu haruslah dia punya kehendak terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Jadi sifat iradah ini kaitannya juga dengan sifat qudrah. Jadi kan Allah Maha Kuasa menciptakan alam semesta. Menciptakan alam semesta itu adalah atas dasar kehendak dia, kehendaknya. Karena tidak mungkin Allah menciptakan alam semesta ini tidak sengaja, ya kan? Pasti didasari atas kehendak. Maka kehendak inilah yang disebut dalam sifat 20 namanya al-iradah. Ya, al-iradah. Wa wujudut tafawut bainal makhluqat yadullu ala anna khaliqa khalaqa bi iradatin mutlaqah. Dan bukti bahwa Allah itu maha berkehendak ketika sudah menciptakan alam semesta, diciptakannya juga dalam bentuk yang bermacam-macam. Ya kan? Bermacam-macam bentuk makhluknya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang belaga, ada yang kurang belaga, ya, bukan jelek, kurang belaga. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar, bukan buyan, ya. Ya. Jadi itu berbagai macam bentuk ciptaan itu merupakan bagian dari iradat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ya kan? Ini bahasa kita ya. Insyaallah bisa dipahami. Artinya itu semua merupakan murni atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu atas dasar keinginan kita sendiri. Misal ada orang yang lahir, ya, sebelum dia lahir request, alias dia menetapkan dirinya, aku pas lahir kaget belaga, mencak bule Amerika. Atau ada yang pengen mencak artis ini misalkan, ya, nggak bisa, karena yang maha berkehendak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, dan dia yang maha berkehendak menciptakan kita seperti apa. Itu dalil secara logikanya. Sedangkan secara dalil Al-Qur'annya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alul lima yurid. Ya, dalam surah Al-Buruj, fa'alul lima yurid. Allah yang melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Dalam firman yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Dalam firman yang lain, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu yang menciptakan sesuai dengan yang dia kehendaki dan yang dia pilih. Itu dalil Qur'annya. Kalau dalil hadisnya, Nabi SAW bersabda, ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Ya. Makanya kita pun punya adab yang sama terhadap sifat ini. Akhirnya ketika kita melakukan sesuatu atau punya planning ke depan, punya rencana ke depan, kita kemudian tidak memastikan akan terjadi, tapi kita akan bersandarkan planning dan rencana kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kalau kita ngomong, Pak, besok aku datang ke rumahmu. Insya Allah. Ya, insya Allah itu artinya jika Allah berkehendak. Jangan memastikan. Tapi insya Allahnya insya Allah Muslim, bukan insya Allah wong kita. Kalau insya Allah wong kita 99% dah datang. Iya, Pak besok datang ya, insya Allah. Nah, sudah itu tandanya 95% lah paling tidak datang dia. Nah, padahal kalau sudah nyebut insya Allah itu ada usaha dan ada niat yang kuat kita untuk memenuhi, ya kan, untuk datang. Tapi justru kita menggunakannya justru sebaliknya, ya. Insya Allahnya justru tidak jadinya 90% lebih. Baik. Dalil secara naqli, secara Al-Quran dan hadis sudah kita sebutkan, ya. Ulama menjelaskan, fadalat hazihil ayat ala anna Allah Ta'ala yaf'alu ma yurid. Ayat tadi, hadis tadi itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu itu atas dasar kehendaknya. Wa ala annahu mukhtar, dan Allah itu maha berkehendak dan memilih. Wala ikhtiyara biduni iradah, dan tidak ada pilihan kecuali atas kehendak. Wa dallal haditsu ala anna ma arada wujudahu wajada wa man lam yarid lam yujad. Sedangkan hadis tadi yang kita baca, ya, yang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan bahwa apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Jika tidak Allah kehendaki tidak terjadi, maka tidak terjadi. Di surat Yasin itu ada kan di ujung, idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, ya, maka dia tinggal ngomong kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Sebaliknya, jika Allah ya mengatakan tidak jadi, maka pasti tidak jadi. Baik. Nah, sifat iradah ini lawannya adalah sifat al-ikrah. Ikrah itu artinya terpaksa. Ya, kalau sudah maknanya terpaksa, ini menunjukkan bahwa ada kelemahan padanya. Ya kan? Kalau kelemahan ini sesuatu yang negatif, sifat yang tidak mungkin ada pada Tuhan, maka pasti ini dinafikan. Makanya Allah itu wajib ada sifat al-iradah, yaitu maha berkehendak. Allah tidak dipaksa untuk melakukan apapun. Makanya jangan ada keyakinan dalam diri kita bahwa Allah harus melakukan ini, harus menentukan ini, harus memberikan ganjaran ini. Nggak boleh, ya. Misal mentang-mentang, Pak Ustaz, aku ini rajin luar biasa, ya, kalau ibadah itu nomor 1 pokoknya, maka wajib bagi Allah memasukkan aku ke dalam surga. Nah, ini tidak boleh, karena Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Termasuk kita yang mungkin beranggapan sudah hebat luar biasa dengan ibadah yang kita lakukan, nggak boleh kemudian mengatakan bahwa Allah itu wajib memberikan balasan, wajib memasukkan kita ke dalam surga. Tugas kita itu adalah memantaskan diri untuk agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkenan nantinya membalas segala amal ibadah kita, menerima segala amal ibadah kita, dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Ya, sama seperti misalkan kita berdoa gitu ya, nggak boleh kita maksa. Ya Allah, kalau tidak kau kabulkan, ya Allah, aku berhenti pergi ke masjid, ya Allah. Ya Allah, jika kau tidak mengabulkan doaku, aku tidak lagi melok kajian, ya Allah, misalnya. Maka ini tidak boleh, karena itu artinya kita memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka tugas kita adalah merengek, meminta, bermunajat kepada Allah. Setelahnya kita tawakal, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah yang maha berkehendak. Dan ingat, Allah maha adil. Tidak mungkin juga ya seorang muslim yang baik, taat, sedangkan satu lagi kafir, tidak pernah ibadah, maksiat terus. Malah sebaliknya, yang kafir ini masuk surga, justru yang Islam ini masuk neraka. Kan tidak mungkin. Karena Allah maha adil. Dan setiap perbuatan itu dalam konsep Islam itu semua punya tanggung jawabnya. Semua akan dimintai pertanggung jawabannya. Baik, jadi kalimat sifat iroda itu maknanya adalah Allah maha berkehendak. Dan kehendak Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang kemudian mampu untuk menahan atau membatasi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan ada muncul sebuah pertanyaan ya, atau katakanlah sebuah statement yang mungkin juga jadi pertanyaan-pertanyaan kita. Apa itu? Bagaimana dengan kehendak manusia? Ini kan ada kehendak manusia, ada kehendak Allah. Bukankah segala sesuatu itu merupakan kehendak Allah? Artinya termasuk kehendak dan perbuatan manusia itu merupakan kuasa dan kehendak Allah. Jadi rumusnya, maksud dari sifat iradah, Allah itu maha berkehendak. Jadi Allah yang memberikan izin dan Allah yang berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk perbuatan-perbuatan kita. Ya, semua perbuatan kita itu atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Nah, bagaimana ketika kehendak Allah ini dihadapkan dengan kehendak manusia? Ya kan? Apa yang terjadi? Disinilah akan muncul perbedaan pendapat, dan akan ada dua kutub besar dalam hal ini, dua kelompok besar dalam hal ini. Pertama, ada yang disebut dengan kelompok Jabariyah, ya, kelompok Jabariyah. Yang kedua ada namanya kelompok Qadariyah. Qadariyah ini bergandengan tangan dengan Mu'tazilah. Dua kelompok ini, Qadariyah dengan Jabariyah, Jabariyah dan Qadariyah ini sama-sama ekstrim terkait dengan sifat yang dibahas pada malam ini, tentang iradah kehendak Allah. Nah, kelompok Jabariyah bagaimana melihat sifat iradah Allah? Mereka beranggapan bahwa manusia itu melakukan segala sesuatu atas kehendak Allah, dan manusia tidak ada peran di dalamnya. Artinya manusia itu ya murni dipaksa atas kehendak Allah. Nah, nanti masalahnya adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, lagi minum minuman, ngapo kau nih minum minuman, haram hukumnya. Apa jawab dia? Ini kehendak Allah. Ketahuan maling, tangkap polisi, ngapo kau nih maling? Kehendak Allah. Jadi semua gawe tak benar tadi akhirnya dinisbahkannya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan bahwa tadi dia ini hanya menjalankan kehendak Allah. Ya. Jadi ngalir sesuai dengan kehendak Allah. Kalau yang hal-hal positif, hal-hal baik, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau hal negatif, nah ini jadi persoalan. Akhirnya dia menjustifikasi perbuatan-perbuatan jahat dan maksiatnya, ya, kemudian mengatasnamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dia tidak katik peran di dunia ini, semuanya atas kehendak Allah.
Ini kelompok yang disebut dengan Jabariyah. Ada kelompok ekstrim lagi di seberangnya, kebalikan dari sifat Jabariyah, dari kelompok Jabariyah, yaitu sifat Qadariyah. Apa itu? Mereka menyatakan bahwa semua perbuatan manusia itu atas kehendak dirinya dan Allah tidak punya peran, ya, tidak ada campur tangan dalam kehendak mereka melakukan sebuah perbuatan. Ya. Jadi betul-betul murni karena kehendak manusia dan Allah tidak punya peran, ya, terhadap kehendaknya. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau Jabariyah ini seolah-olah dia terpaksa melakukan perbuatan atas kehendak Allah, kalau Qadariyah justru sebaliknya, seluruh gawe itu atas kehendak dia manusia dan Allah tidak punya peran di situ. Nah, dua-duanya ini ekstrim dalam melihat sifat iradah, sifat kehendak Allah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah, moderat, ya, moderat. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ini berada di tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kata Nabi dalam hadis, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah di tengah. Nah, dua hal ini kan ekstrim sekali. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah. Artinya Ahlus Sunnah menyatakan bahwa memang betul semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah. Dan manusia itu juga punya kehendak, ya kan? Maka di sini antara kehendak Allah dengan kehendak manusia, ya, kita harus tahu bahwa kehendak Allah lah yang menjadikan manusia ini berkehendak. Oke? Dan kehendak manusia ketika sudah Allah izinkan berkehendak, maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Maka ada namanya konsep disebut dengan al-kasbu, kasab orang nyebutnya. Kasbu ini atau kasab ini perlakuan perbuatan dari kehendak manusia yang ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dia harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya atas kehendak dirinya, dan tentunya kehendak dirinya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi ya, konsep kita akidah Ahlus Sunnah itu tidak ada sesuatu yang tanpa kehendak Allah, semuanya atas kehendak Allah. Ya. Yang baik termasuk juga yang buruk. Tapi ingat catatan, kalau terkait dengan hal yang buruk, itu adabnya tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran ya, contoh dalam Al-Quran banyak sekali ketika misalkan para Nabi dan Rasul menyebutkan hal-hal yang positif, maka dia akan menisbahkannya kepada Allah. Tapi kalau hal-hal negatif, dia akan menisbahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Contohnya dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang telah terjadi padamu, hal-hal yang buruk terjadi padamu, itu karena perbuatan dirimu, karena gawimu yang tidak benar, ya kan? Atau di ayat yang lain, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ketika diberikan kebaikan kepada mereka, maka mereka akan mengatakan ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi ketika terjadi sesuatu yang jelek, yang tidak baik, maka dia berkata ini adalah dariku. Ya. Makanya ada sebuah muqaddimah yang juga biasa kami sebut ya. Biasanya muqaddimah sebelum ceramah itu apa? Ada yang hafal? Yang biasa kami sebut, Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya, syururi anfusina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan jahat yang ada pada diri kami, yang muncul
atas dasar kelakuan kami. Wa min sayyiati a'malina, dari kejelekan-kejelekan perbuatan dan amal-amal kami. Kan gitu. Nah, jadi kembali ya, kehendak Allah dengan kehendak manusia itu, kehendak manusia ini tentu atas dasar kehendak Allah. Nah, manusia ketika sudah berkehendak, kemudian dia melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sehingga tidak terjadilah alasan ketika seorang melakukan dosa dan maksiat, ngapa kau melakukan maksiat, maka tidak akan kemudian dia menjawab ini atas kehendak Allah, tapi ini atas dasar perbuatan dia dan kehendak dia, ya kan? Dan dia bertanggung jawab terhadap perlakuan yang dia lakukan. Makanya ada istilah sebab akibat, kan gitu, sebab akibat. Ya, baik. Iradah, jadi kehendak manusia, ada kehendak Allah, ya. Manusia itu punya semacam ikhtiar, ya, ada pilihan, ya, untuk melakukan sebuah perbuatan. Kalau perbuatannya baik, tentu yang diberikan adalah pahala. Tapi kalau yang dilakukan adalah perbuatan buruk, maka dosalah dan azab yang akan dia terima. Baik. Al-iradah, ya, iradah dulu caknya karena waktu, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali lagi kami sampaikan, iradah ini adalah sifat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak terhadap segala sesuatu, dan kehendak Allah tidak terbatas, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melakukan apa yang dia lakukan atas dasar keterpaksaan. Semua atas dasar kehendaknya, atas dasar pilihannya. Dan kita sebagai seorang hamba itu wajib tunduk terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah dan keliru memahami sifat ini. Ya, sekali lagi, kehendak kita memang atas dasar kehendak Allah, tapi ingat, kehendak kita, ya, yang sudah kita terjemah atau kita turunkan dalam sebuah perbuatan, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan dalam konsep Islam juga termasuk, ya, dalam rezeki, gitu ya, kita harus berusaha dan berikhtiar. Tidak bisa kemudian gara-gara kita yakin dengan kehendak Allah, ya, kemudian kita berpangku tangan. Ngapa kau tidak begawi? Atas kehendak Allah. Jadi ngapa kalau atas kehendak Allah? Ya biarlah, kakek, siapa tahu ada yang datang ngajak aku begawi, atau tiba-tiba ada yang datang bawa duit sekoper. Nah, ini kalau juang Palembang agak miring dikit, ya tak? Hal ini pernah terjadi ketika ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang, ditanya oleh Nabi, kau kesini bawa apa? Dulu kan tak katip mobil, katip motor. Uji dia, ya Rasulullah, aku bawa onta kesini. Terus di mana ontamu sekarang? Ada di depan, ya Rasulullah. Kau ikat apa tidak? Tidak. Kau keluar, ikat dulu ontamu. Nah, artinya, ya, tawakal orang yang bersangkutan itu tidak benar. Ya, dia tidak ngikat itu berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala yang menjaganya. Ya, pokoknya dia serahkan kepada Allah. Tapi dia salah dalam memahami tawakal. Tawakal itu harus dalam kalam ulama disebut harus al-akhdzu bil asbab. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Setelahnya baru tawakal. Kita niatkan, kemudian niat itu kita terjemah dalam perbuatan yang nyata, konkret, ya, perbuatan langsung, bukti dengan perbuatan. Setelahnya kita berdoa kepada Allah, kita tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah, ya barulah benar. Jangan tawakal dulu, ya, tapi gawe dak kate, gawe ndak ada, tidak ada usaha dari kita, maka ini tawakal yang keliru. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya untuk sifat qudrah.
Insyaallah di pertemuan yang akan datang langsung saja kita habisin sifat iroda, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Karena ini insyaallah juga tidak terlalu banyak, mudah-mudahan pembahasannya. Karena mengingat bulan ini tanggal berapa? 20 ya. Insyaallah di bulan depan tuh mudah-mudahan bisa kita selesaikan untuk pembahasan sifat-sifat 20. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Baik, mungkin itu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, silakan, Pak. Penggunaan nama-nama Allah itu letaknya di mana, Pak Ustaz? Penggunaan sifat-sifat Allah itu letaknya di mana? Letak di mana maksudnya gimana? Letak dalam doa atau seperti apa? Ya. Sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah itu bisa diletakkan dalam doa-doa kita. Bahkan kalau kita berdoa menggunakan nama-nama dan sifat Allah, itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Contoh ya, ketika kita ingin minta kepada Allah rizki setelah berusaha tentunya ya, diikuti dengan ikhtiar, kita nyebut nama atau sifat Allah yang berkaitan dengan pemberi rizki. Ya apa? Pemberi rizki. Ya Razzaq atau ya Ghani boleh ya Razzaq ya Ghani, ya Razzaq urzuqna, ya wahai zat yang maha pemberi rizki, berikan rizki kepada kami halalan thayyiban, yang halal dan thayyib yang baik ya Ghafur ighfir lana, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah kami. Bisa Ghafur bisa Ghaffar ya kan. Nah, kalimat-kalimat itu bisa kita letakkan nama-nama tersebut dalam doa-doa kita, termasuk dalam zikir. Ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ya. Kita gunakan dalam zikir-zikir kita, itu bisa digunakan. Ya. Tapi jangan dijadikan jimat. Kita tuliskan dalam kertas misalkan, kemudian kita bawa ke mana-mana tulisannya ya Rozak, ya Rozak. Kenapa kau tulis di kertas ini? Agar rezekiku lancar, misal. Nah, itu nggak usah, ya kan? Atau masukkan nulis kertas, kemudian diselupkan ke dalam air, dilarutkan, habis itu diminum. Nah, itu juga nggak perlu, ya kan? Jadi letak-letaknya al-asma dan sifat-sifat Allah itu dalam zikir dan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, Pak. Kalau ucapan insyaallah tadi, tapi kita tidak pergi, jadi sebagus sejak mana? Insya Allah, tapi kita memang berniat tidak pergi gitu ya. Ya kalau memang berniat tidak pergi, ngomong, mohon maaf Pak, saya nggak bisa datang. Kan itu Pak ya. Aduh gawe, jadi aku tidak bisa datang, ada acara besok tuh. Ya. Jangan kita ngomong, padahal kita tahu ada acara besok, tidak baca datang. Kita ngomong insya Allah Pak, insya Allah. Padahal 99% tidak datang. Nah itu kan, karena tadi wong kita nih memang kalau ngomong ya, berinteraksi, bersosial nih kadang tidak kelemahan. Sampai tidak kelemahan itu mengorbankan kalimat insya Allah, ya kan? Nah, nolak secara halus. Padahal kalimat insya Allah tadi ada usaha dan ikhtiar kita untuk datang, untuk memenuhi undangan. Dan ini harus diusahakan ya, dirubah adat ini, ya, kebiasaan ini. Agar kalau memang tidak baca, sebut beda baca. Kemungkinan Pak nggak bisa ini, ya izin saya nggak bisa. Tapi kalau ada kemungkinan memang bisa hadir, ini kan kalau ada kemungkinan nih, ada kemungkinannya 50-50 misalkan, ya tidak apa-apa, sebut insya Allah hadir. Ya. Nah, ada lagi satu hal yang mungkin jadi catatan ya. Pernah dulu sering sekali saya lihat di postingan-postingan di media sosial itu kalimat insya Allah yang dipersoalkan khususnya dalam bahasa Latin. Ada insya ya, insya Allah itu digabung, insyanya digabung, ada lagi in strip atau spasi sya Allah. Nah, ini yang benar yang mana? Insya itu digabung atau in spasi sya baru Allah. Mana yang benar? Langsung.
Langsung atau yang dipisah? Ada yang ngomong dipisah, ada yang langsung. Baik. Bapak Ibu perlu dipahami, kalau dalam Latin itu dua kemungkinan, bisa digabung, bisa juga dipisah, gak masalah sebenarnya. Yang terpenting itu adalah Arabnya. Kan yang dimaksud insya Allah itu adalah jika, sya'a berkehendak Allah. Artinya jika Allah berkehendak, itu yang dimaksudkan. Maka pada saat kita tuliskan dalam bahasa Latin, itu bisa menggunakan langsung kayak tadi insya digabung, kemudian atau yang kedua spasi sya Allah. Kenapa orang ini spasi? Karena dia khawatir kalau digabung maknanya berubah. Kalau bahasa Latin, kalau dilatinkan ini sebenarnya nggak jadi masalah, tidak ada perubahan. Tapi kalau sama sya-nya digabung dalam bahasa Arab, berubahlah maknanya. Insya itu kalau digabung Pak, dengan sya dalam bahasa Arab ya, maka maknanya adalah menciptakan Allah atau membuat Allah. Insya itu artinya membuat. Kalau dalam tulisan namanya mengarang. Insya membuat. Makanya kalau nulis insya, alif, nun dan sya itu digabung, maka berubahlah maknanya tadi, menjadikan atau menciptakan Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh orang yang akhirnya ketika di Latin mereka buat spasi antara dengan sya, ya kan? Tapi sekali lagi saya sampaikan, kalau Latin itu tidak mempengaruhi makna mau digabung atau tidak. Tentu yang dimaksud insya di sini adalah jika Allah berkehendak. Tidak mungkin Bapak Ibu walau nulis secara Latin insya itu digabung, tidak bermaksud ibu bapak itu memaknainya adalah menciptakan Allah, nggak mungkin kan? Nah, karenanya secara Latin sah saja, mau dipisah mau tidak is okay. Ya, kalau misalkan mau hati-hati nian Pak Ustaz, aku khawatir dengan sya mau dipisah, silahkan. Tapi jangan menyalahkan orang yang menggabung, karena yang terpenting itu adalah Arabnya. Kalau Arab, nah ini sangat mempengaruhi makna. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, jangan diperdebatkan. Bahkan yang parah lagi, ada poster Dr. Zakir Naik, ya, di sampingnya ada tulisan, jadi kalian jangan menuliskan insya itu digabung, tapi harus dispasi karena maknanya adalah menciptakan Allah. Padahal ini dibuat-buat saja oleh orang, ya. Kata beliau menyatakan hal yang semacam itu. SH ada SY. Ada SH. Persis sama tadi, antara spasi dengan tidak. Dua-duanya bisa digunakan. Yang penting sebutannya adalah sya, insya. Ya, dia pakai y atau pakai h, sy atau sh, yang penting saat bacanya insya. Bukan insa atau inso. Oke? Karena sh itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk salat kan? SHALAT, salat, Maka kalau nyebut insya menggunakan SH, yang penting saat bacanya bukan insya Allah. Ya, kalau dia nulis INSH misalnya, INSH, tapi pada saat dia baca insya Allah, nggak masalah aman. Kalau Latin ini berbagai macam cara penulisan. Yang penting saat mengucapkan dan saat menuliskan Arabnya benar. Oke? Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi renungan buat kita. Kita tutup dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.